Pemain sepak bola juga bisa blunder. Tapi di Kolombia pada awal dekade 90-an, blundernya bisa mengancam nyawa. Seperti gol bunuh diri yang dilakukan oleh Andrés Escobar yang membuat timnas Kolombia kalah melawan Amerika Serikat dan akhirnya gagal lolos fase grup Piala Dunia 1994. Tapi, apakah kesalahan itu bisa dijadikan legitimasi untuk membunuhnya? Pada suatu dini hari, Andrés Escobar diberondong peluru di jalanan kota Medellin. Kisah Andrés Escobar memang absurd, sekaligus tragis. Kematiannya membukakan mata kita atas beberapa hal tentang Kolombia. Pertama, betapa cintanya masyarakat Kolombia dengan sepak bola, dan betapa besar mimpi mereka untuk melihat timnasnya berjaya di ajang dunia. Kedua, sepak bola di Kolombia tidak bisa dilepaskan dari kartel narkoba. Seperti sosok yang memiliki nama belakang Escobar juga. Kamu pasti paham kan? Dia adalah Pablo Emilio Escobar, pemimpin kartel Medellin, raja kokain yang dinobatkan sebagai kriminal terkaya dalam sejarah dunia. Ironisnya, kejayaan sepak bola Kolombia juga dibangun dari hasil bisnis narkoba. Kondisi itu memang sempat menaikkan prestasi klub dan timnas. Tapi kondisi itu juga otomatis menyandra sepak bola Kolombia, membebani pundak para pemainnya, serta melahirkan kasus-kasus yang tragis, seperti kasus pembunuhan Andrés Escobar. Blunder seperti apa yang dibuat olehnya? Bagaimana kronologi kematiannya? Mengapa sepak bola Kolombia memiliki hubungan yang begitu erat dengan kartel narkoba? Jangan kemana-mana, tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Dan jika kamu mendengarkan cerita ini lewat YouTube Tirto, share di kolom komentar. Kasus gelap apa yang menurutmu menarik, jarang dibahas, jadi perlu kami angkat. Sekali lagi, sepak bola Kolombia tidak bisa dilepaskan dari industri narkoba, terutama di era 80-an hingga 90-an. Kamu-kamu yang menonton serial Narcos pasti paham bagaimana Pablo Escobar menjadikan Kolombia sebagai narco state, atau negara yang dicengkram oleh industri narkoba, yang dijalankan oleh dirinya dan pemimpin kartel lain. Kamu mungkin menyadari bahwa ada banyak adegan di mana Pablo menunjukkan kecintaannya pada sepak bola. Misalnya saat ia dikurung di penjara bikinannya sendiri, di sebuah kompleks bangunan yang lebih mirip benteng plus resor mewah. Di salah satu sudutnya, Pablo membangun lapangan sepak bola. Disitulah, Pablo menghabiskan waktunya dengan bermain bola bersama para anak buahnya dan, percaya atau tidak, juga bersama para sipir penjara. Tapi kamu keliru jika menganggap kecintaan Pablo terhadap sepak bola hanya sebatas itu. Sebab, faktanya, Pablo bahkan memiliki peran penting dalam memajukan sepak bola Kolombia. Pablo Escobar menjadi kriminal terkaya di dunia berkat memonopoli jalur perdagangan kokain dari tempat produksinya, yaitu Kolombia, ke Amerika Serikat. Ketika ia meninggal di tangan polisi Kolombia, kekayaannya itu sudah mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Jika disetarakan dengan kurs tahun 2021, angkanya mencapai 64 miliar dolar Amerika Serikat. Mendapat uang dalam jumlah yang amat besar dan dalam waktu yang amat singkat membuat Pablo kebingungan bagaimana cara menghabiskannya. Properti, kendaraan mewah, sampai pasukan loyal yang sudah lengkap dengan persenjataannya, itu sudah ia dapatkan. Lalu apa? Nah, pada satu momen, akhirnya ia memilih menyalurkannya ke masyarakat miskin, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Ia membangun banyak perumahan dan lapangan sepak bola. Reputasinya melambung. Meskipun aslinya ia seorang kriminal, tapi di mata banyak orang, ia adalah Robin Hood.
Pablo tahu cara menarik simpati orang adalah melalui sepak bola, sebagai olahraga yang paling populer di Kolombia. Pablo memiliki terlalu banyak uang, sampai akhirnya ia membeli Atlético Nacional, sebuah klub sepak bola profesional yang berbasis di kota kelahirannya, Medellín. Dalam waktu beberapa musim saja, Pablo mampu menggait talenta-talenta terbaik. Modalnya sukses menjadikan Atlético Nacional menjadi klub nomor 1 di Kolombia. Pada 1989, Atlético Nacional bahkan mampu menjuarai Copa Libertadores, turnamen antar klub paling prestisius di Amerika Latin. Dan bukan rahasia umum bahwa bukan hanya Pablo yang melakukan manuver itu. Ada setidaknya 6 klub profesional lain yang dimiliki atau didanai oleh gembong kartel narkoba. Misalnya, Miguel Rodriguez, pemimpin kartel narkoba asal kota Cali, kompetitor Pablo, sekaligus pemilik klub sepak bola América de Cali. Banyak pihak yang tidak suka dengan apa yang mereka lakukan. Tapi, suka tidak suka, aliran uang dari kartel narkoba juga turut menaikkan prestasi timnas Kolombia. Setelah berpuasa selama 24 tahun, timnas Kolombia akhirnya sukses meloloskan diri ke Piala Dunia tahun 1990. Mereka meneruskan tradisi ini hingga 2 Piala Dunia setelahnya, yaitu tahun 1994 dan tahun 1998. Dan kamu tahu, 8 dari 22 pemain timnas Kolombia di Piala Dunia 1998 berasal dari klub apa? Ya, Atlético Nacional. Rakyat Kolombia tentu saja bergembira dengan berbagai prestasi yang dicapai oleh timnas. Tapi, prestasi-prestasi itu sesungguhnya mengandung sisi gelap. Sisi yang membuat para pemain, pelatih, serta orang-orang yang terlibat itu selalu was-was. Karena mereka tahu, ada kartel narkoba di balik penampilan mereka. Seperti disebutkan sebelumnya, kartel narkoba mengubah Kolombia menjadi narco state. Pembantaian antar kompetitor, perang antar kartel dan pemerintah, aksi terorisme yang didalangi kartel narkoba, semuanya merenggut banyak sekali korban jiwa. Saking murahnya nyawa, di sepanjang era 80 dan 90-an, Kolombia dijuluki sebagai ibu kota pembunuhan sedunia. Jadi ya, tinggal menunggu waktu sebelum akhirnya kebrutalan itu melibatkan para pemain, wasit, atau siapapun yang ada dalam industri narkoba. Ambil contoh, Andrés Escobar, pemain timnas Kolombia yang melakukan blunder di sebuah pertandingan penting. Dan sebagai akibatnya, ia dibantai. Oke, memang separah apa sih blundernya? Andrés Escobar Saldarriaga lahir di kota Medellín pada 13 Maret 1967. Dia tumbuh di keluarga pecinta sepak bola. Ayahnya bekerja di lembaga pendidikan atlet sepak bola muda. Sementara kakaknya adalah pemain bola yang pernah bermain untuk Atlético Nacional. Posisi Andrés adalah bek. Karirnya cukup mentereng sejak usia muda. Awalnya dia bergabung dengan grup asal Swiss yang bernama Young Boys, sebelum akhirnya direkrut oleh Atlético Nacional. Andrés seperti pulang kampung. Reputasinya makin melambung saat ikut membantu Atlético memenangkan Copa Libertadores pada tahun 1989. Andrés pertama kali berlaga dengan timnas Kolombia pada 20 Maret 1988 saat melawan timnas Kanada dan menang 3-0. Setahun berikutnya dia berlaga di Copa America saat usianya baru 22 tahun. Gayanya yang solid dan tenang di lapangan hijau membuat dia dijuluki El Caballero del Fútbol, atau satria sepak bola. Pada tahun 1990, impiannya terwujud. Bersama timnas, dia bermain di Piala Dunia di Italia dan membawa kegembiraan bagi rakyat Kolombia. Timnas Kolombia memang hanya mencapai babak 16 besar, tapi hasil itu tidak dipersoalkan. Publik masih bersyukur karena toh jagoan mereka bisa memuaskan dahaga setelah absen dari Piala Dunia selama hampir 3 dekade. Andrés dan kawan-kawan justru lebih tertekan pada Piala Dunia tahun 1994. Kolombia lagi-lagi lolos, tapi kali ini bebannya terasa berbeda. Kolombia pada tahun 1994 adalah Kolombia yang lebih keos.
Penyebabnya adalah setahun sebelumnya Pablo Escobar ditembak mati oleh polisi. Orang-orang mengira situasinya akan membaik, tapi kenyataannya situasinya justru makin menegangkan. Kartel-kartel yang masih bertahan langsung bersaing memperebutkan sisa kejayaan Pablo. Nyawa masih dihargai murah. Polisi korup masih merajalela. Masyarakat sampai tidak bisa membedakan mana yang benar-benar jujur, mana yang digaji kartel narkoba. Di tengah situasi yang serba tak menentu, lolosnya Kolombia ke Italia menjadi satu-satunya hal yang membuat warga merasa optimis. Kolombia juga menampilkan performa yang luar biasa selama proses kualifikasi. Mereka tak pernah kalah dalam 6 pertandingan. Bahkan dalam laga terakhir, mereka mampu mengalahkan Argentina dalam sebuah laga di ibu kota Buenos Aires dengan skor telak 0-5. Sayangnya, lolosnya Kolombia ke Piala Dunia 1994 seakan berwajah ganda. Di satu sisi, capaian itu disambut gegap gempita. Di sisi lain, para pemain terbebani oleh harapan yang melambung agar capaian prestasinya bisa lebih baik dari Piala Dunia sebelumnya. Harapan itu datang dari warga Kolombia, termasuk kartel narkoba, yang mana banyak anggotanya menjadi pendukung fanatik timnas Kolombia. Kolombia mengawali pertandingan di fase grup dengan kalah 1-3 dari Rumania. Lalu beredar kabar bahwa kekalahan itu disebabkan oleh kartel narkoba yang mencampuri penentuan pelatih dan juga susunan pemain. 4 hari berikutnya, pada tanggal 23 Juni 1994, Kolombia melangsungkan pertandingan kedua melawan Amerika Serikat. Jika kalah, kemungkinan untuk lolos ke fase grup semakin kecil. Nah, sayangnya, lawan mereka kebetulan adalah tuan rumah. Meski Amerika Serikat tidak punya rekam jejak yang cemerlang di Piala Dunia, mereka berusaha mati-matian untuk tidak menanggung malu, karena sedang bertanding di kandang sendiri. Dan benar saja, pertandingan berjalan alot. Kolombia beberapa kali mendapat peluang, tapi mereka menyia-nyiakannya. Kolombia justru mengalami petaka pada menit ke-34. Semuanya berawal dari serangan Amerika Serikat yang diinisiasi oleh John Harkes. Dia menggiring bola dengan cepat mendekati area kotak penalti Kolombia dari sisi kiri. John mengumpan silang ke tengah kotak penalti dengan harapan akan dieksekusi oleh rekan satu timnya yang sebelumnya sudah mengacungkan tangan. Andrés Escobar bisa membaca pola itu. Bola melaju tepat di depan tubuhnya, dan dia bisa memotongnya dengan mudah. Niatnya adalah membuang bola ke sisi kiri gawang. Tapi bola terlalu ke tengah, dan kiper terlanjur menjatuhkan diri ke kanan gawang. Dan gol. Andrés memasukkan bola ke gawangnya sendiri. Di akhir pertandingan mukanya terlihat lesu sekaligus tegang. Amerika Serikat menang dengan skor 2-1. Meski di pertandingan ketiga Kolombia bisa mengalahkan Swiss dengan skor 2-0, kemenangan itu tidak bisa menghindarkan mereka dari eliminasi di fase grup. Andrés Escobar seharusnya mampir ke rumah saudaranya di Las Vegas. Tapi, kekalahan itu membuatnya ingin segera pulang ke Kolombia. Di kampung halamannya, ia teringat suasana di ruang ganti pasca kekalahan dari Amerika Serikat. Pelatihnya kala itu menjelaskan suasananya seperti depresi, tapi tidak bunuh diri. Selama berhari-hari, Andrés tidak mau membaca surat kabar atau majalah. Ia tahu, yang terpampang di halaman depan adalah judul-judul yang muram tentang kekalahan timnas, dan isinya juga pasti membahas soal gol bunuh dirinya. Pada 2 Juli 1994, Andrés pergi ke sebuah klub malam bernama El Indio di kota Medellin, Kolombia. Awalnya, semua berjalan normal. Orang-orang menikmati suasana, musik, dan minuman masing-masing. Saat malam semakin larut, Andrés ternyata dikenali oleh sekelompok orang. Mereka kemudian terlibat pertengkaran karena orang-orang itu mengolok-olok gol bunuh diri yang dilakukan Andrés. Andrés diejek habis-habisan. Ia dianggap sebagai dalang atas kekalahan yang memalukan. Pukul 3 pagi, Andrés memutuskan untuk pulang. Saat sedang berjalan menuju mobilnya, dalam kondisi setengah mabuk, Andrés tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang menghampirinya. Satu versi cerita mengatakan,
orang-orang itu menaiki sepeda motor. Lainnya bilang mereka berjalan kaki. Yang jelas, orang-orang itu ternyata membawa senjata api dan... Andres diberondong 6 timah panas yang membuatnya ambruk, lalu tergeletak di pinggir jalan dan darah pelan-pelan mengenang. Seorang saksi mata berkata, setiap satu peluru dimuntahkan, pelaku berteriak, "Gol, gol, gol!" Dan sebelum melarikan diri, pelaku lain berteriak, "Terima kasih atas gol bunuh dirinya ya." Andres Escobar tewas di lokasi kejadian. Usianya baru 27 tahun. Saya Dika dan rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa di Persami edisi berikutnya.